Sore guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Ini sub freezer rack. Ini bocor kondensor. Kemudian kalau bunyi seperti ini itu adalah jadi si kapiler ini terlalu nempel ke si pelat pipa evap. Ini sudah dingin semua guys. Oke. Seperti ini kira-kira cara isi freon kulkas freezer rack. Kemudian saya menggunakan freon yang seperti itu dan habis. Kemudian saya daripada tanggung beli yang kalengan, hasilnya tetap seperti ini. Jadi yang saya maksud ini, kalau urusan mampet ini, kalau di pipa kapiler ini mampet ini harusnya ketahuan dari awal. Artinya kalau memang mampet ini ketahuan dari awal. Oke. Ini pengisiannya sederhana ini. Kemudian yang saya buang ini bocor di bodi. Jadi yang masuk ke pintu ini yang bocor. Tekanan freon ini 10, 12. Oke, 12 PSI. Ini kondensornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 2 berarti 20. Dan yang masuk ke pintu ini, kemungkinan yang masuk pintu digambar aja misalkan 4U, berarti 24 guys. Jadi seperti itu. Dan saya akan potong ini. Pengisiannya sudah 12. Di dalam sudah titik beku ini, dan saya akan las ini. Jadi kalau ngerjain freon kulkas ini, kalau memang mampet ini sebenarnya ketahuan dari awal. Freon kaleng nggak, freon tabung ini sama ini sebenarnya. Apalagi ini kapilernya ini tadi saya liatin ini 0,28 ini, panjang kira-kira 180 ini. Jadi tidak panjang-panjang amat, malah saya tambahin karena ini ngepres. Tambahin kira-kira 25 cm ini, karena ngepres saya makanya tambahin tetap 0,28. Ini hasil dari dipotong yang ke pintu. Ini sub yang termasuk ke sini. Jadi ini freezer sub yang termasuk umurnya masih muda ini. Berbeda dengan yang ini. U orinya tambah yang ke pintu misalkan 4U ini, berarti ini udah ketahuan ini 24U atau 25U ini. Kompresornya sub ini yang sekarang, bukan yang lama ini. Sub yang sekarang ini, bukan yang lama. Oke. Tekanan sipul yang puterannya di belakang atas ini. Termostatnya ini, temperatur suhu ini. Kalau seperti ini, Anda sudah pasti bisa membaca. Kalau baru datang saja ketahuan kalau mampet ini. Karena di evap ini akan bunyi kapiler ini suaranya. Kalau Anda bilang kemerucut atau apa, ini bukan faktor misalkan karena oli atau apa. Bahkan oli pun ini tidak ada hubungannya ini. Kalau memang bolong tetap dingin-dingin saja ini. Jadi kalau yang paham ini, yang penting kuncinya kapiler ini bolong guys. Tekanan 12 ini sudah sampai ke titik ini. Hitungannya kira-kira ya 20 menit. Temperaturnya di posisi paling atas nih. Jadi pipanya di sini nih. Kalau sub yang seperti ini berbeda yang tadi. Kalau yang tadi itu paling
tahan lama, termasuk ini umurnya sudah 20 tahun katanya yang lama. Ini baru belum sampai 7 tahun ini sudah gembes ini, jadi frame-nya ini berkurang yang sub ini. R134 tetap, tapi termasuk model yang sekarang. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau Anda mau mengisi suara bunyi kapiler, kemudian atas mulai dingin, kemudian kalau kurang Anda tambahin, kemudian kalau masih belum geser Anda tambahin lagi. Ini silang, jadi artinya yang dari atas ke bawah, jadi yang tengah ini termasuk terakhir, seperti itu. Jadi silang, nggak menggunakan dari atas yang bawah, atas ini silang pipanya, jadi masuknya bawah dan ke atas muter, jadi seperti itu. Dua tiga empat ini berarti 8 rak guys. Mesinnya menggunakan kapasitor 4 mikro. Pipanya berarti totalnya ini 24 bisa 25, karena dari kondensor ini lari ke pintu, sedangkan pintu ini jaraknya dari belakang sampai depan ini kira-kira ada 3 meteran, kemudian di pintu ini udah ketahuan ini. Jadi kalau setiap U-nya ini hanya 1,5 meter, ini sudah ketahuan bisa 24 bisa 25 U ini. Misalkan ini 60 cm kali 2 udah ketahuan 120 ke bawahnya. Misalkan 140 kali 2 dari belakang ke atas bisa 24 U. Oke guys, walaupun sepele seperti ini, saya kasih tahu kepada Anda nih bahwa freezer raksap, cara ngisinya dan kunci-kuncinya sudah saya kasih tahu. Walaupun ini freon berbeda, ini tetap urusannya ini kuncinya bolong di kapiler guys. Siang guys.